Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, Islam, sehingga saya dan penonton video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Kedua, salam serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan atau telah mengubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya seperti zaman sekarang ini. Tak lupa kepada dosen pengampu Mapol Tauhid Bapak Najib Saifullah MAG yang saya hormati. Di sini saya akan sedikit menyampaikan sebuah materi tentang qada dan qadar. Apa sih itu qada dan qadar? Menurut bahasa, qada artinya ketentuan, paksaan, sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum penciptaan alam semesta atau sebelum zaman azali. Ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ia tidak akan bersikap sombong. Contohnya, jika kita memiliki suatu barang dan orang lain tidak mempunyai barang tersebut, maka kita tidak boleh memamerkan barang tersebut kepada orang itu. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Jika merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Kelima, tawakal. Keenam, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, di sini ada dua macam takdir. Yang pertama, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram dan takdir mu'allaq? Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti berlaku atas manusia, tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan akhirat ataupun ikhtiar. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah jika kita berusaha. Jadi takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah, sedangkan takdir mu'allaq dapat diubah jika seseorang manusia bersungguh-sungguh ingin mengubah takdir tersebut. Apa saja sih contoh dari takdir mubram dan mu'allaq? Yang pertama, contoh dari takdir mubram ialah datangnya hari kiamat. Itu pasti karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahasanya kiamat pasti akan datang. Yang kedua, jenis kelamin bayi. Ketiga, jodoh. Yang terakhir, kematian. Sedangkan contoh dari takdir mu'allaq adalah untuk menjadi pandai kita harus belajar dengan giat. Untuk menjadi kaya kita harus bekerja keras, dan untuk menjadi sehat kita harus banyak menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan makan makanan yang sehat. Apakah ada hikmah dalam beriman kepada qada dan qadar? Tentu saja pasti ada. Semua yang kita lakukan pasti ada hikmahnya. Yang pertama, mendorong anak sikap yang seimbang antara optimis dan tawakal. Yang kedua, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah, melatih seseorang menjadi orang yang giat, berusaha, optimis dan tidak cepat putus asa. Yang terakhir, dapat menenangkan jiwa. Di sini dijelaskan ada sebuah dalil nakli tentang qada dan qadar. Dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 78 yang berarti dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kukuh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?
Maksud dari nafli di atas adalah menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi, tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah, mereka punya sifat apabila mendapat kesenangan dan nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Sedangkan jika mereka menerima musibah, mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan Nabi Muhammad SAW. Dengan jelas bahwa kematian atau maut merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti terjadi. Di sini kita sebagai umat Islam harus beriman kepada qadar dan qadar, karena itu sudah dijelaskan dalam hadis Al-Quran dan ataupun itu masih sudah dijelaskan bahwasanya kita wajib mengimani ataupun beriman kepada qadar dan qadar. Mungkin cukup sekian sedikit materi dari saya. Sini saya juga sedang belajar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati para penonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.